Bersama menjelang puncak ibadah haji 2026, pemerintah Arab Saudi memperketat aturan ibadah di area Masjid Nabawi untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kekhusyukan jemaah. Langkah pengamanan juga ditingkatkan melalui pemeriksaan identitas di kota Mekah dan Madinah, serta penggunaan kartu nusuk sebagai syarat akses ibadah. Di sektor kesehatan, sejumlah klinik satelit disiapkan di area penginapan jemaah untuk menangani keluhan kesehatan dan mengantisipasi cuaca ekstrim. Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga meningkatkan layanan untuk memastikan kesehatan jemaah selama menjalankan ibadah haji. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap penipuan berkedok penyelenggaraan haji, terutama yang menawarkan keberangkatan tidak resmi dengan iming-iming waktu keberangkatan lebih cepat. Saya ini orang Islam, rukun Islam yang kelima harus kalau mampu harus dilaksanakan. Yang kita harapkan adalah jamaah juga mematuhi peraturan di Masjid Nabawi setempat ya, supaya tidak berurusan dengan aparat keamanan Saudi setempat. Kemudian juga tidak merokok di area masjid. Penyelenggaraan Haji 2026, pemerintah Arab Saudi memperketat aturan saat beribadah di area Masjid Nabawi. Pemerintah Arab Saudi memberlakukan pengawasan ketat pada penyelenggaraan Haji 2026, terutama di kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seluruh jemaah haji diwajibkan memiliki dokumen resmi, termasuk visa haji dan tasrih atau izin resmi beribadah. Pemerintah Arab Saudi menegaskan tanpa dokumen tersebut, jemaah tidak diperkenankan mengakses area-area ibadah utama. Petugas keamanan dan otoritas setempat terus memastikan seluruh aktivitas berjalan tertib. Adapun larangan-larangan itu misalnya antara lain live streaming dengan media sosial platform apapun ya, kemudian juga membuat video komersil, lalu mendokumentasikan evakuasi medis maupun jenazah, juga kemudian membuat kegaduhan, yel-yel dan sebagainya, membawa loudspeaker, kemudian berikutnya membawa bendera atau atribut ya yang berbau apapun, apakah parpol, apakah ormas, atau hanya sekadar bendera kloter, sebaiknya dihindari. Kemudian juga tidak merokok di area masjid. Jelang puncak haji, pemerintah Arab Saudi perketat aturan dalam beribadah di area Masjid Nabawi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kekhusyukan ibadah jemaah di tanah suci. Pengawasan ketat dilakukan pemerintah Arab Saudi jelang Haji 2026, terutama di kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Madinah. Seluruh jemaah haji dari seluruh negara diwajibkan memiliki dokumen resmi, termasuk visa haji dan tasrih atau izin resmi beribadah. Ditegaskan, tanpa adanya dokumen itu, jemaah tidak diperkenankan mengakses area-area ibadah utama. Di Masjid Nabawi, sejumlah larangan harus dipatuhi jemaah seperti larangan pengambilan gambar untuk kepentingan komersil serta larangan melakukan siaran langsung atau live streaming di berbagai platform media sosial. Jemaah juga tidak diperbolehkan membentangkan bendera, spanduk atau atribut kelompok serta dilarang membuat kerumunan atau aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban dan kekhusyuan ibadah. Yang kita harapkan adalah jamaah juga mematuhi peraturan di Masjid Nabawi setempat ya, supaya tidak berurusan dengan aparat keamanan Saudi setempat. Hal ini dinilai penting demi menjaga kelancaran penyelenggaraan haji dan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan akan dikenakan sanksi, mulai teguran lisan, denda, hingga larangan masuk ke wilayah Arab Saudi dalam jangka waktu maksimal 10 tahun. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Sebagai langkah mitigasi mencegah gangguan kesehatan jemaah calon haji di Tanah Suci, negara menyiagakan sejumlah klinik satelit di setiap sektor penginapan sebagai garis pertahanan medis pertama bagi jemaah calon haji. Layanan kesehatan kini dihadirkan lebih dekat hingga ke area penginapan jemaah calon haji di Mekah, Arab Saudi. Hal ini untuk mengantisipasi kelelahan fisik pasca perjalanan panjang. Sebanyak 40 klinik satelit beroperasi di 10 sektor.
Otoritas keamanan Arab Saudi semakin memperketat pengawasan dengan menggelar pemeriksaan identitas di jalanan kota Madinah maupun Mekah. Seluruh jemaah Indonesia diwajibkan selalu membawa kartu nusuk sebagai syarat mutlak akses ibadah. Petugas keamanan setempat masif memeriksa kelengkapan dokumen. Pemeriksaan acak menyasar paspor, visa hingga kartu nusuk milik setiap jemaah haji. Kartu nusuk merupakan kunci akses utama untuk bisa menembus barikade penjagaan saat akan memasuki kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Diimbau jemaah calon haji untuk selalu membawa dan menjaga kartu nusuk agar ibadah haji lancar. Selama musim haji 2026, layanan kesehatan di Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI memiliki peran penting. Layanan disiapkan untuk menjaga kesehatan jemaah, terutama menghadapi cuaca ekstrim di Arab Saudi. Dan berikut laporan rekan Eti Jutasari dari Madinah, Arab Saudi. Selamat sore Bu Eni. Selamat sore. Bu Eni, apa saja nih fasilitas penunjang yang sudah disediakan oleh KKHI Madinah ini? Ya, di KKHI Madinah ini memang kita izinnya ya rawat jalan, maka kita sediakan ini IGD. Di situ juga kita lengkapin alat penunjang, ada ronsen, ada laboratorium serta apotek. Bu, kalau misalnya jamaah haji ini sakit, bagaimana sih Bu alur untuk berobat ke sini Bu? Ya, saya harapannya jemaah haji sehat aja ya. Amin, betul sekali. Namun bila ada keluhan, atau ada penurunan kondisi, maka jemaah haji bisa menghubungi petugas kesehatan di kloter. Di situ kita ada 1 dokter kloter dan 1 perawat. Maka dari hasil pemeriksaan dokter kloter atau perawat itu, bila memang perlu dirujuk, maka berdasarkan triase ya, kalau memang triase kuning maka dirujuk ke KKHI. Namun bila triasenya kuning menuju merah, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Oke. Kalau misalnya fasilitas penunjangnya tadi ada apa saja Bu? Radiologi, ya kita ada ronsen, terus ada lab ya, pemeriksaan laboratorium, serta apotek untuk kalau ini kan sudah hari ke-5 kedatangan jamaah haji, sudah ada berapa yang dirawat ataupun dirujuk ke RSAS Bu? Iya, untuk yang datang ke KKH ini kita total sampai hari ke-5 ini sudah 22. Okay. Ini kita lakukan rawat jalan aja atau hanya observasi selama maksimal 6 jam. 6 jam. Adapun dari kloter atau dari sektor atau dari KKH yang jamaah yang kita sudah rujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi ini sejumlah 25 dan saat ini yang masih dirawat itu sebanyak 19. Ada 10 jamaah yang dirawat di Rumah Sakit Saudi Jerman dan 7 di Rumah Sakit King Fahd dan 2 di Rumah Sakit Muwasat. Oke. Jadi ini KKHI Madinah sudah siap 24 jam ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Jadi jangan khawatir bagi jamaah haji Indonesia, karena jikalau memiliki gangguan kesehatan langsung menuju ke KKHI Madinah, karena di sini semua dokternya sudah siap 24 jam. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari melaporkan. Makasih banyak Bu. Ya, terima kasih, sama-sama. Keterbatasan fisik tak menghalangi niat Mbah Sarjo untuk berhaji ke Tanah Suci. Disabilitas netra asal Kulon Progo, Yogyakarta ini mantap berhaji demi memenuhi panggilan hati. Langkahnya tak lagi mudah, tubuhnya renta dimakan usia, dan matanya tak lagi dapat melihat dunia. Namun di balik keterbatasannya, ada cahaya iman yang menuntunnya hingga ke Tanah Suci. Dengan bantuan anaknya, ia menapaki setiap jengkal perjalanan, bukan dengan penglihatan, melainkan dengan keyakinan. Mbah Sarjo, 71 tahun, menapakkan kakinya dengan satu niat sederhana, yakni menyempurnakan rukun Islam sebagai bekal menghadap Allah kelak. Nah, saya ini orang Islam toh, kan harus rukun Islam yang kelima harus kalau mampu harus dilaksanakan. Kan saya merasa mampu biarpun pres-presan uangnya sampai itu jual sawah, dan saya kena penyakit mata, saya berhenti berdagang, pensiun istilahnya itu, cuma di rumah aja. Itu kan mata saya diperkirakan oleh dokter mata sudah nggak bisa sembuh. Jadi saya ingin ibadah, kan
yang untuk sangu saya besok dipanggil Allah itu kan ibadah saya kan. Kalau saya haji mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya yang dari awal sampai sekarang, banyak-banyak dosa saya. Demi memenuhi panggilan ke Baitullah, Mbah Sarjo menjual kebun yang selama ini menjadi salah satu sandaran hidupnya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi ia mendaftar haji berikut anak dan istrinya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam keterbatasan selalu ada kekuatan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari melaporkan. Pemirsa, waspadalah terhadap penipuan atas nama Kementerian Haji. Pasangan calon jemaah haji lansia asal Lumajang, Jawa Timur tertipu puluhan juta rupiah oleh petugas Kementerian Haji Gadungan. Korban diiming-imingi dapat berangkat ibadah haji 11 tahun lebih awal dari rencana awal yakni pada 2027 mendatang. Korban bahkan diminta membayar uang hingga 81 juta rupiah. Pasangan calon jemaah haji lansia Suminten dan Suhari asal Pasru Jambe Lumajang tertipu puluhan juta rupiah oleh petugas Kementerian Haji dan Umroh Gadungan. Dua lansia ini terjadwalkan akan berangkat haji pada tahun 2038 nanti. Kepolosan pasangan lansia ini dimanfaatkan oleh seorang warga yang mengaku sebagai petugas Kementerian Haji dan Umroh dengan memberikan iming-iming berangkat haji lebih awal tahun 2027 dengan membayar 81 juta rupiah. Kemenhad mengatakan bahwa kwitansi ini adalah palsu. Kemudian Kemenhad juga mengatakan kepada beliau ini bahwasanya ini juga termasuk mencemarkan nama baik Kemenhad Kabupaten Lumajang. Korban telah melaporkan kasus penipuan ini ke kantor polisi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Memastikan kenyamanan ibadah kelompok rentan, tahun ini Panitia Haji menyiagakan 52 armada bus berteknologi hidrolik di Kota Mekah. Dengan inovasi bodi kendaraan yang bisa merendah, jemaah pengguna kursi roda bisa masuk ke kabin dengan mudah tanpa perlu diangkat. Teriknya matahari Mekah tidak lagi menjadi penghalang bagi jemaah haji kelompok rentan untuk bisa beribadah di Masjidil Haram. Di tahun ini pemerintah menyiagakan 52 unit bus sholawat khusus berteknologi suspensi hidrolik. Kendaraan pintar ini mampu merendahkan bodinya hingga sejajar dengan aspal atau trotoar jalan. Dengan inovasi ini, pengguna kursi roda bisa meluncur masuk kabin tanpa perlu diangkat atau mengalami sakit saat proses naik turun kendaraan. Bis itu yang jelas untuk bis disabilitas, dia bisa turun bisnya itu. Sehingga jemaah itu yang pengguna kursi roda tidak perlu diangkat, langsung didorong. Langsung masuk ke kabin bis itu nggak perlu diangkat, tapi langsung didorong. Itu bisnya bisa turun. Guna menjaga efektivitas di tengah kemacetan Mekah, bus khusus berkapasitas maksimal 18 orang ini beroperasi menggunakan sistem panggilan atau request dari petugas halte. Jika terdapat penumpukan jemaah lansia atau disabilitas yang akan melaksanakan umroh wajib, petugas sektor akan langsung mengontak kantong parkir agar armada khusus tersebut segera meluncur. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindo News melaporkan. Peristiwa demi peristiwa malam ini bukan sekedar deretan berita, ia adalah cermin. Cermin tentang bagaimana keselamatan bisa diabaikan, bagaimana kepercayaan bisa dikhianati, dan bagaimana kekuasaan serta kebijakan bisa mempengaruhi banyak kehidupan sekaligus. Dari rel kereta di Bekasi, ruang-ruang sunyi di daycare, hingga panggung politik global dan tanah suci, semuanya mengingatkan kita bahwa kewaspadaan tak boleh lengah dan kepedulian tak boleh padam. Saya Raisa Radia, sampai jumpa di Inside Story berikutnya.